Pertama, setelah membuka pos kasir, maka kita harus login menggunakan password yang sudah disediakan. Dan ini adalah tampilan dashboard dari aplikasi tersebut. Untuk yang pertama, silakan buat pengaturan, pengaturan di pengaturan, kemudian silakan pilih profil toko. Nah, profil toko ini silakan masukkan nama toko yang kita punya. Ini contohnya toko beras misalkan. Alamatnya ada di mana? Jalan A, B, C, D, E, dan seterusnya. Silakan berikan nomor telepon yang Anda miliki, berikan nama yang Anda punya, kemudian buatlah logo, tampilkan logo Anda, pilih logo di sini, silakan pilih logo yang tersedia. Ini sebagai contoh. Ya, sebagai contoh, nanti logonya akan tertera di sana, kemudian silakan di-save atau disimpan. Kemudian setelah pengaturan profil, yang selanjutnya adalah data user. Kita bisa memberikan user masing-masing untuk administrator, kemudian untuk kasir, dan untuk gudang. Contohnya kita akan tambahkan full name kasir, username kasir, passwordnya kasir, kemudian kita berikan hak, hak akses berupa kasir. Ini kita aktifkan. Nah, nanti kita jika login dengan kasir, maka hanya kasir yang keluar, hanya menu di kasir. Kalau gudang itu hanya di restock barang. Jadi kita bisa berikan beberapa username. Kalau sudah memasukkan data toko, kemudian data user yang kita inginkan, maka yang pertama kita harus lakukan adalah input data master. Data master ini pelanggan boleh, kemudian ada supplier, satuan, kategori, dan barang. Contohnya kita mau memasukkan data pelanggan, kita tambah data pelanggan. Pelanggan ini pembeli ya, pembeli satu, misalkan nomor telepon silakan masukkan. Oke, email juga silakan masukkan. Kemudian alamatnya silakan input, kemudian di save. Maka kita punya data pelanggan. Yang kedua adalah data supplier. Supplier ini pemasok barang ke toko kita. Saya add supplier. Nama supplier misalkan PT A B C A B C D E. Alamatnya kita berikan alamat, nomor teleponnya juga, kemudian emailnya juga seperti itu kita berikan. Kalaupun nggak ada, silakan diinput asal aja boleh. Saya save, maka saya punya PT APJT sebagai supplier. Yang kedua adalah kita input satuan. Satuan ini kita bisa input berupa misalkan box, kemudian bisa liter, kemudian bisa juga eh, box PCS, dan seterusnya kita bisa inputkan satuan-satuan yang ada di toko kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kategori. Kita kategorikan barang-barang tersebut. Misalkan satu kita contohnya ini toko pupuk pestisida. Oke. Yang kedua kita masukkan pupuk. Oke, dan seterusnya gitu. Jadi kita bisa input kategori. Jika sudah, kita masukkan data barang yang kita punya. Kita input barang, add barang datanya. Ini kategorinya mau apa? Pupuk atau pestisida atau yang lainnya setelah kita inputkan. Pestisida misalkan, ini pestisida saya punya apa namanya? Pestisida Sida satu nama barangnya misalkan. Kemudian mereknya mau merek satu. Harga belinya berapa? Misalkan 40.000. Oke, harga jualnya saya jual 45.000. Oke, nah satuan barangnya apa ini? Box atau liter? Saya pilih liter. Stok awal kita di gudang ada berapa? Misalkan 10. Kemudian kita boleh inputkan gambar. Ada gambarnya. Kalau ada gambarnya oke, kalau nggak ada juga nggak apa-apa karena ini opsional. Kita save, ya udah kita punya pestisida satu. Barang itu masuk, stok awalnya itu 10 tuh kita punya datanya.
Oke, kemudian ini ada import barang. Kalau kita punya importnya, kemudian kalau di ekspor barang ini nanti jadi Excel dia terkirimnya. Oh, dia tidak. Stok limit tidak ada ini. Ini stoknya yang sudah habis maksudnya. Oke, ini barang-barang yang kita punya. Kemudian yang kedua, kalau mau melakukan penjualan, ini ada aplikasi kasir. Nanti berikan admin di kasir. Nah, ini ada barang misalkan kita mau jual pestisida ini ada stok 10. Saya akan jual 5, misalkan ini 5. Kemudian misalkan Indomie goreng ini 3. Ini kita tambahkan ya. Nanti dia masuk ke keranjang. Kemudian Indomie goreng pun saya masukkan, misalkan kita jualan 2. Jadi kita bisa cari barangnya di sini. Pestisida misalkan. Pesti, oke kita enter. Atau kode barang ya ini ya. BR003 misalkan. Nah ini ketemu barangnya untuk ditambahkan ke sana. Jadi kalau udah kita bisa tambahkan, bisa kita tambahkan lagi. Atau di sini saya mau cari pestisida, nah kayak gitu cari barangnya. Atau Indomie, nah, itu cari barang untuk kita bisa dapetin barang. Setelah barang itu masuk ke keranjang, ini kita bisa berikan eh ini ada stoknya, misalkan Indomie goreng ini stoknya cuma 50, maka dia nggak bisa nanti. Dia stoknya akan kembali nol, tapi kalau 6, nah dia bisa, stoknya akan bertambah. Nah ini kalau mau supplier ataupun kita beli ke toko lain atau beli ke pembeli misalkan yang pestisida, ini kita bisa diskon nih, 200 gitu ya. Nah, jadi ada diskonnya masuk. Ini untuk kita berikan diskon. Oke, kita berikan diskon 3.000 misalkan. Kalau sudah ini nomor transaksinya, nah pelanggannya mau siapa? Kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Misalkan masuk nggak kita catat nggak apa-apa. Tapi kalau mau dicatat, kita sudah tambah tadi di tombol pembeli itu bisa. Kalau mau nambah pembeli secara langsung ini kita bisa masukin di sini. Kalau ada pembeli misalkan pembeli baru nggak ada, mau kita simpan boleh. Kita input nama, telepon, email dan lainnya. Tapi ini opsional, yang penting nama aja. Pembeli dua misalkan. Ya nanti ada pembeli dua, pembeli satu, pembeli dua. Total bayar berapa? Misalkan total bayarnya dia 300.000, maka dia akan ini grand total maaf. Oke, masukkan jumlah bayarnya 300.000, misalkan nanti dia eh, 300.000 gitu ya, kepotong otomatis. Oke, misalnya tuh kita masukkan jumlah bayarnya 300.000, misalkan nanti ada kembaliannya berapa. Kita proses transaksinya, kalau sudah kita close. Atau kita bisa cetak struk pembeliannya yang nanti kita print. Udah di close, maka ini akan tercatat di laporan nota penjualan pembeli satu atau pembeli dua ya. Nah, seperti ini nih penjualan semuanya ini. Penjualannya sudah ada di bawah. Oke, kita juga bisa laporan di sini. Kalau mau ada laporan penjualan barang ini ada laporannya. Nah, ini laporan penjualan barang yang udah kita jual. Ini laporan penjualan barang gitu. Jadi kita bisa tarik. Ini mau per bulan juga bisa kita ambil, cari. Nah, ini kita taruh di print juga bisa. Nah, ini hasil printannya. Kemudian yang selanjutnya adalah stok barang. Jadi kalau mau ada pembelian barang, ini boleh. Misalkan pestisida stoknya tinggal 4 karena udah kita jual tadi. Mau saya tambahin stoknya menjadi eh, saya beli 60, misalkan 60 lagi stoknya. Maka udah kita tambah ini harga jualnya. Ini suppliernya siapa? Kita beli dari siapa? PT ABCD misalkan. Kita order barang, ini berarti barangnya masuk ke stok yang kita punya. Nah, ini stoknya sudah bertambah. Kalau mau laporan stok,
pilih menu laporan, ini pembelian. Nah, ini sudah kelihatan berapa barang yang kita beli gitu. Kalau mau kita print juga boleh gitu. Ini kita cari, kemudian kita print nanti keluar print barangnya. Seperti itu penggunaan aplikasi POS. Ini ada dashboard. Ini akan ngeliatin stok penjualan kita dan stok pembelian setiap bulan. Ini nanti kelihatan. Kita bisa pilih tahunnya itu kelihatan. Jadi berapa terjual, berapa beli. Nanti ketahuan mana yang lebih banyak penjualan atau pembelian. Kalau ini nanti untuk setiap item barangnya. Kita di bulan Mei, kita beli pestisida berapa, terjual berapa, kita beli berapa. Nah itu grafiknya juga sudah kelihatan di depan sini. Oke, itu jadi proses yang ada di aplikasi pos kasir.